Drop it. Hai semua, ketemu lagi sama saya Tatit Kurniasi, dan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman yang isinya seperti ini. Sebenarnya ada biaya apa aja di dalam sebuah polis asuransi? Karena itu nggak usah nunggu lama-lama lagi, yuk langsung dijawab aja. Jadi, yang pertama adalah premi. Premi itu sebenarnya adalah sejumlah dana yang terdiri dari premi berkala, premi top up, biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya top up. Jadi, di dalam sebuah premi ternyata banyak ya. Yang kedua, ialah biaya akuisisi. Jenis biaya yang digunakan untuk membayar klaim nasabah di awal maupun akhir rencana masa pembayaran periode perlindungan. Nah, kalau di Prudential ini biasanya dikenakan di 5 tahun pertama aja, dan itu biasanya menurun dari tahun pertama. Contoh, di tahun pertama dan kedua 70% dan menurun di tahun ketiga sampai kelima menjadi 20%. Setelah itu nggak dikenakan lagi. Makanya sayang banget loh kalau ada nasabah yang ingin menutup polis setelah 5 tahun polis berjalan. Rugi banget teman-teman. Yang ketiga, biaya pengelolaan dana asuransi. Sama dengan biaya pengelolaan aset di reksadana. Biaya ini tidak kelihatan karena diperhitungkan langsung dalam valuasi kenaikan harga unit. Dan untuk biaya ini jangan terlalu dipikirkan karena tidak akan merugikan kita sebagai nasabah. Biaya top up, biaya yang memotong nominal tertentu dari sisi investasi yang berkisar antara 5-10%. Tapi kalau di Prudential itu cuma 5%. Contoh, kalau kita masukin uang 1 juta, yang masuk ke nilai tunai itu sekitar 950.000 aja. Yang kelima, biaya asuransi. Biaya ini berbeda jumlahnya, apalagi kalau nasabah juga memiliki usia, umur pertanggungan, status kesehatan, gaya hidup, dan pekerjaan yang berbeda. Dan biasanya biaya asuransi naik setiap tahunnya. Jadi angka yang tertulis di proposal asuransi pasti berubah di tahun berikutnya. Biaya administrasi, ya seperti kita nabung di bank, biasanya setiap bulan kita dikenakan biaya administrasi. Tapi kalau di Prudential saat ini sudah dikasih gratis loh teman-teman. Apalagi kalau kita melakukan yang namanya e-transaction, e-policy, sama auto debit rekening. Nah, yang ketujuh biaya penarikan unit. Kalau misalnya kita mau ambil nilai tunai biasanya dikenakan biaya. Apalagi kalau sebelum waktu yang ditentukan. Jadi biasanya kita nggak bisa langsung ambil tuh uang yang ada di dalam polis, harus tunggu minimal 3 tahun. Nah, ada lagi biaya switching. Karena unit link pada dasarnya adalah reksadana, maka wajar kalau asuransi mengenakan biaya switching. Tapi kalau di Prudential gratis 5 kali switching dalam 1 tahun loh. Terus ada biaya pemeliharaan, tapi jarang ada sih biaya ini biasanya di polis-polis lain. Kalau di Prudential nggak ada teman-teman. Nah, itu dia biaya yang ada di dalam sebuah polis asuransi. Sampai di sini teman-teman mengerti ya? Kalau gitu, silakan teman-teman subscribe channel saya dan tekan loncengnya.